Berikutnya yaitu pengujian korelasi Spearman. Pengujian ini juga digunakan untuk melihat ada atau tidaknya masalah asumsi heteroskedastisitas. Hanya saja untuk pengujian ini lebih rumit dibandingkan pengujian yang lainnya. Karena agar kita dapat melakukan pengujian ini, maka perlu beberapa hal yang harus dibuat. Antara lain, yang pertama, dengan melakukan perhitungan regresi. Tujuannya untuk menghitung nilai prediksi pada variabel dependen. Yang kedua, dengan melakukan perhitungan nilai sesaat atau E dan dirubah menjadi nilai mutlak. Yang ketiga, dengan melakukan pengurutan data dari yang besar ke kecil untuk data variabel independen. Kemudian diberi nomor urut data. Yang keempat, dengan melakukan pengurutan data dari nilai residu dengan ketentuan urutan dari yang besar ke kecil dan diberi nomor urut data. Kelima, melakukan perhitungan selisih antara urutan variabel independen dengan variabel sesaat dan dikuadratkan. Dan terakhir, yang keenam, dengan melakukan perhitungan nilai rank pada urutan korelasi Spearman serta nilai T untuk dibandingkan dengan nilai etabil. Oke, kita langsung masuk ke cara pengujiannya. Ini adalah data yang akan saya gunakan. Untuk mendapatkan angka-angka ini, ada beberapa cara yang harus kita tempuh. Yang pertama, kita cari nilai residunya atau residualnya dengan cara kita menuju ke abuse. Ini kita close dulu. Berikutnya kita menuju ke file, new, work file. Pada work file structure type, kita pilih unstructured karena ini adalah data cross section yang mana sampel observasinya atau N-nya adalah 20. Klik OK. Selanjutnya kita menuju ke quick, pilih empty group, geser ke kiri, tarik ke atas, kita copy data beserta variabelnya, di kanan, copy, paste. Selanjutnya kita klik prop, make equation, C kita pilih di depan variabel Y, klik OK, kemudian close. Kita lihat nilai resitnya. Ini yang saya gunakan untuk E. E ini merupakan nilai residualnya yang didapat dari hasil persamaan regresi ini. Kemudian nilai E dalam kurung ini merupakan nilai residual yang dipositifkan. Jadi misal ini min 29,28 menjadi 29,28. Minusnya diubah menjadi positif. Kemudian rank E merupakan urutan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi misal yang terbesar 35,09, jadi urutan rank ke-1, dan yang terkecil itu urutan ke-20 yaitu minus 38,7. Berikutnya rank X ini merupakan urutan data terbesar ke terkecil sama dengan rank E. Jadi rank X ini kita urutkan data pada variabel independennya, variabel X. Misal untuk urutan pertama ini ada 20, urutan ketiga ini ada 18, dan urutan terakhir, urutan ke-20 ini ada 3, yang paling kecil sendiri. Di sebelahnya itu ada D. D ini merupakan rank E dikurangi rank X. Jadi 19 kurangi 19 sama dengan 0, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian D kuadrat ini merupakan hasil dari rank E dikurangi rank X lalu dikuadratkan, dan kita jumlah atau kita sum, hasilnya 0 untuk D, dan untuk D kuadrat hasilnya 1266. Ini yang nanti akan digunakan untuk perhitungan analisa metode atau pengujian Spearman. Ini adalah data yang sudah saya urutkan. Jadi sebelum saya memasukkan ini, saya mengurutkan terlebih dahulu.
Cara untuk mengurutkannya kita bisa lakukan di Fuse yang tadi saya ajarkan, dan yang dibutuhkan adalah angka yang di sini. Ini adalah angka yang saya urutkan sendiri karena agar tidak terlalu rumit dan agar urutannya sesuai dengan besar kecilnya data, agar tidak keliru. Jadi saya urutkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan angka ini ke dalam rumus. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya di depan layar teman-teman. Untuk keterangannya, D kuadrat merupakan nilai kuadrat dari rank E min rank X, N merupakan jumlah sampel observasi, dan N kuadrat merupakan jumlah sampel observasi yang dikuadratkan. Jadi kita masukkan dan dapat hasil untuk RS. Saya tuliskan di sini, RS sama dengan 0,04812030008. Kemudian kita cari nilai T hitung dengan persamaan, bisa dilihat juga di layar, dan kita masukkan angkanya. Kita dapat hasil untuk R sebesar 0,931594809. Untuk keterangannya di sini, RS merupakan hasil dari perhitungan nilai korelasi Spearman, N merupakan jumlah sampel observasi, R kuadrat S hasil dari perhitungan nilai korelasi Spearman yang dikuadratkan. Jadi dari hasil ini didapat nilai kehitung sebesar 0,93175944809. Ini masuknya nilai kehitung. Nilai ini kita bandingkan dengan T-tabel. Kita buka terlebih dahulu T-tabelnya. Oke, ini adalah T-tabel atau titik persentase distribusi T dengan DF 1-40. Untuk mendapatkan nilai T-tabel diperlukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai T-tabel pada tingkat alfa 5% atau 0,05, dan dengan derajat kebebasan atau degree of freedom DF, yaitu N min K. N merupakan jumlah sampel observasi dan K merupakan jumlah variabel dependent dan independent. Jadi DF saya, DF sama dengan N min K sama dengan N itu jumlah sampel observasi. Di sini jumlahnya ada 20, maka 20 dikurangi K-nya adalah jumlah variabel independen maupun dependent. Jadi variabel saya Y dan X, maka dikurangi 2, 2 sama dengan 18. Kita cari nilai tabel untuk satu arah dan dua arah. Caranya kita masuk ke tabelnya. Pada urutan ke-18 atau ke-18, ini untuk yang satu arah 0,05, dan ini untuk dua arah 0,025. Untuk satu arah hasilnya 173406. Saya kopikan terlebih dahulu. Ini untuk yang satu arah. Kemudian di sebelahnya ini adalah untuk yang dua arah. Maka diperoleh nilai T-tabel 173406 untuk satu arah dan 2,10092 untuk dua arah. Nilai ini kita bandingkan dengan nilai T-hitung, ini ya, nilai T-hitung dengan hipotesa H0 itu data terbebas dari masalah heteroskedastisitas, H1 data terjangkit masalah heteroskedastisitas. Nah, kesimpulan dari hasil ini kita harus membandingkan terlebih dahulu. Jadi ini saya coba bandingkan dengan hitung. Untuk yang satu arah ini lebih besar
dari hitung karena ini nilainya 1,73406, sedangkan hitungnya 0,93175 sekian. Dan untuk dua arah juga sama, lebih besar, yaitu 2,10092, dan untuk hitungnya 0,9317594,809, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. H1 nya adalah data tersempit masalah heteroskedastisitas. Kesimpulan dari hasil ini adalah data tersempit masalah heteroskedastisitas. Lalu, apa pengaruhnya jika data kita tersempit masalah heteroskedastisitas? Pengaruh atau dampak yang ditimbulkan jika residual bersifat heteroskedastisitas. Yang pertama, pada estimator metode kuadrat tidak memiliki varian yang minimum atau tidak lagi base, sehingga hanya memenuhi karakteristik low atau linear unbiased estimator. Meskipun demikian, estimator metode kuadrat terkecil masih bersifat linear dan tidak bias. Yang kedua, pada perhitungan standar error tidak lagi dapat dipercaya kebenarannya karena varian yang tidak minimum mengakibatkan estimasi regresi tidak efisien. Yang ketiga, pada uji hipotesis yang didasarkan pada uji T dan uji F tidak lagi dapat dipercaya karena standar errornya tidak dapat dipercaya. Kemudian, bagaimana cara menghilangkan heteroskedastisitas? Masalah heteroskedastisitas merupakan permasalahan asumsi yang perlu dihilangkan. Untuk menghilangkan masalah asumsi heteroskedastisitas, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, tapi cara ini tergantung dari varian dan residualnya. Bila varian dan residualnya sudah diketahui, maka untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan metode WLS. Namun, jika varian belum diketahui, maka harus mengetahui pola varian residual dahulu sebelum menghilangkan dan mengatasi masalah asumsi heteroskedastisitas. Jadi ada 3 cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan metode WLS, kemudian bisa dengan metode WOED. Namun untuk WLS ini kan digunakan bila varian sudah diketahui. Kalau metode WOED itu digunakan bila varian belum diketahui. Atau dengan melakukan transformasi atau metode transformasi. Nah, transformasi ini digunakan bila tetap tidak sembuh menggunakan WLS maupun WOED. Transformasi sendiri merupakan salah satu metode coba-coba dengan merubah persamaan yang dilakukan secara konsisten. Untuk video ini akan saya akhiri sampai di sini saja. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.